48 Laws of Power. Buku ini adalah kunci maut untuk orang yang muak jadi korban. Bayangin, lo lagi nonton Game of Thrones. Lo lihat Littlefinger naik dari zero jadi raja tanpa nama. Sementara Ned Stark yang jujur dan mulia, kepalanya hilang di depan umum. Lo mungkin mikir, buset, dunia ini kejam ya, harus licik buat bertahan. Tapi Robert Greene di buku ini bilang, bukan kejam, ini sifat alamiah dunia. Dan gue udah kumpulin semua aturan mainnya. Ini bukan self-help, ini Art of War versi modern. Judulnya aja udah jelas, 48 hukum kekuasaan, bukan 48 tips jadi orang baik. Ini buku yang embrace kenyataan pahit. Manusia itu gue banget sama power, selalu. Di kantor, di circle geng, di keluarga, bahkan di hubungan. Greene gak moralisasi, dia observasi. Dia bilang, nih, selama 3000 tahun manusia udah berperang, berkhianat, manipulasi buat dapat power. Gue rangkum polanya jadi 48 aturan utama. Mau lo ikutin atau enggak, itu udah terjadi. Kayak apa isi bukunya? Bayangin ini, setiap bab itu episode true crime politik sepanjang sejarah. Misal, Law 3, Conceal Your Intentions, atau sembunyikan maksud lo. Lo kira itu cuma teori? Greene bawa lo ke Perancis abad ke-17, nunjukin bagaimana Cardinal de Richelieu, orang paling berkuasa di balik tahta, selamat dari puluhan konspirasi, dengan selalu menutupi kartunya sampai detik terakhir. Dia main mental chess 20 langkah ke depan, tapi mukanya datar kayak lagi mikir mau makan apa buat sahur. Terus dia bandingin dengan kasus modern, CEO yang cerita semua strategi bisnisnya ke rival dan akhirnya bangkrut. Polanya sama, yang buka kartu duluan kalah. Itu baru satu hukum, masih ada 47 lainnya, masing-masing dengan case study epic dari zaman Mesir kuno sampai Hollywood modern. Kenapa buku ini kontroversial? Karena Greene gak pakai filter. Hukum-hukumnya brutal banget. Misal, Law 15, Crush your enemy totally, atau hancurin musuh lo sampai tuntas. Atau Law 6, Court attention at all cost, atau cari perhatian apapun caranya. Atau Law 14, Pose as a friend, work as a spy, atau berpura-pura sebagai teman, bekerja sebagai mata-mata. Orang langsung judge, wah ini ngajarin jadi jahat. Tapi Greene gak peduli. Argumen dia, ini udah terjadi. Gue cuma kasih tahu polanya, supaya lo gak jadi korban buta yang dikerjain pakai hukum-hukum ini. Dengan tahu polanya, lo bisa defend diri atau bahkan pilih buat gak main game ini sama sekali. Jadi, buat apa sih baca buku setebal 400 halaman ini? Kata Greene, buat develop power intelligence. Setelah baca buku ini, lo bakal ngerasain aha moment tiap lihat orang di sekitar lo main politik kantor. Oh, dia lagi pakai Law 17 nih, keep others in suspended terror nih. Lo nggak gampang dimanipulasi karena lo tahu skripnya. Lo bisa identifikasi kapan seseorang lagi mau play lo. Lo milih respon dengan sadar, bukan cuma reaksi emosional. Mau ikut main, mau menghindar, atau mau counter dengan hukum lain. Ini kayak baca skenario musuh sebelum perang. Bahkan kalau lo pilih buat jadi orang baik, lo jadi orang baik yang aware, bukan orang baik yang polos dan gampang jadi bulan-bulanan. Final take gue, 48 Laws of Power itu kayak dark manual of human society. Dia ngebuka tabir ilusi bahwa dunia ini adil, bahwa kejujuran selalu menang, dan bahwa niat baik pasti dibalas baik. Dia bilang, enggak. Dunia ini kompleks, penuh dengan ambisi dan manipulasi. Tapi jangan takut, karena manipulasi itu punya pola, dan pola itu bisa dipelajari. Buku ini nggak wajib diikuti, tapi wajib dimengerti. Karena orang di sekitar lo, terutama yang ambisius dan berbahaya, udah baca, atau secara naluriah, udah menjalankan hukum-hukum di dalamnya. Lo bisa anggap ini sebagai vaksin, dosis kecil dari keburukan yang dipelajari dengan aman di atas kertas, supaya lo punya antibodi saat menghadapinya di dunia nyata. Intinya, ini buku buat lo yang muak jadi Ned Stark dan pengen tahu cara mainnya, biar nggak kepalanya yang dipajang di depan umum.